apa yang menjadi kebutuhan yang mendasar? Sekolah, kesehatan, pembangunan desa. Ini menjadi concern utama kita. Beasiswa akan makin kita perbanyak karena jawaban ya dari sebuah kehidupan agar terbuka lebih cemerlang, tidak ada jalan lain, yaitu sekolah. Dan sekolah tidak cukup hanya dengan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan atas, tetapi kita perlu sekolah lebih tinggi dari itu. Bahkan kita akui sudah banyak sekolah-sekolah kita sekarang atas jasa-jasa para pahlawan pendidikan kita, termasuk Pak Ibrahim Arsena yang turut membuat lembaga pendidikan tinggi. Tapi kita ingin meningkatkan lagi kualitas dan kuantitas dunia perguruan tinggi kita, termasuk mengirim putra-putri terbaik kita untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang kualitas globalnya tentu diakui. Bukan berarti kita tidak bisa bersaing, tapi kita akan kondisikan sesuai dengan situasi dan kualifikasi mahasiswa-mahasiswi kita. Dan juga yang sangat menentukan adalah pembiayaan sekolah. Saya bersama Prof. Wasim Kamarudin berhasil membuat program Cerdas Putraku, dan ini akan kita jadikan jargon motivasi pengembangan dan peningkatan sektor pendidikan anak-anak Sulawesi Tenggara, baik di dalam daerah maupun keluar daerah, bahkan keluar negeri. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan sebaik-baiknya sambil mendorong semua potensi sumber daya alam kita ini bisa diolah secara industrial, termasuk potensi aspal beton yang begitu besar. Ini semua hanya akan berlangsung dengan baik dan lancar kalau kita punya pemerintahan yang peduli dan mau mendorong itu semua. Nah, ini baru jawaban bagaimana membuat Sulawesi Tenggara sejahtera, bukan hanya bikin sejahtera. Ya, gara-gara spanduk-spanduk seperti itu, baleho-baleho seperti itu, saya juga membuat baleho. Tapi baleho saya tinggal 2 yang hidup, yang lain sudah almarhum. Saya buat baleho dari mulai Edi Sabara, Abdullah Silondai, Alala, Laude Kaimudin, ya, Alimasi, Nur Alam. Tinggal 2 yang hidup, saya dengan Alimasi. Saya tulis besar-besar, kami paling paham tentang Sulawesi Tenggara. Masa orang dari luar mau datang ajar budayanya orang di Buton? Yang paling paham adat budaya orang Buton ya orang Buton lah. Logis nggak? Nah, itu sebenarnya nggak susah-susah, tidak perlu diputar balik. Kalau kita hidup itu mengikuti saja aturan-aturan sesuai dengan fakta-fakta yang ada, tidak ada pemaksaan-pemaksaan kehendak, enak itu, kita jalan lurus semua. Salah satu yang akan menjadi konsen kita adalah pembangunan jembatan yang akan menghubungkan Pulau Buna dan Pulau Buton di Baruta. Itu sudah saya letakkan. Ini bukan jual ide, tapi sudah jadi kebijakan. Nah, ini nanti akan menjadi tugas pemerintahan baru dan saya akan ada di situ untuk mendampingi pemerintah provinsi supaya ini bisa berjalan lancar dan bisa terrealisasi pembangunan. Kalian adalah penentu perjalanan hidup masyarakat kita ke depan.